Di sini saya akan meringkas atau menjawab beberapa materi yang diberikan dosen kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2, Makul MPI, dosen Adi Mursalin SEMM. Tugas mencari materi tentang The Cultural Environment of Global Markets. Pemasaran internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan untuk itu atau mengubahnya. Pemasaran internasional memakaikan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci, industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasaran pakaian telah mengubah gaya-gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasaran internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor yang dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikasi dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Misalnya, manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak pihak. Misalnya, manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak yang ditulis dengan baik yang diperlukan agar perusahaan dapat menerima semua kewajiban yang mengikat. Tetapi manajer penjualan tadi juga tidak dapat memahami belahan dunia. Sesuatu hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Aspek dasar dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, seperti didefinisikan oleh seorang ahli antropologi organisasi Great Hotspot. Budaya adalah tantangan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang lain. Pandangan ahli antropologi seperti diutarakan oleh Ruth Benitez dalam karya klasiknya berjudul The Criticism and the World. Tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, secara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya di dunia ini.
tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pemasar global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Budaya konteks tinggi dan rendah. Edward T. Hall merayakan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, tidak perlu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Jepang, Saudi Arabia dan budaya konteks tinggi lainnya sangat menekankan pada nilai dan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam budaya ini, pinjaman dari bank lebih mungkin didasarkan pada siapa Anda daripada analisis formal laporan keuangan. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter, latar belakang, dan nilai-nilai keputusan, lebih didasarkan pada fakta dan angka dalam permintaan pinjaman. Komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Misalnya, ya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam bahasa Inggris. Jawaban ya atau tidak atas sebuah pertanyaan didasarkan pada apakah jawabannya menginginkan atau menolak. Dalam bahasa Jepang tidak demikian. Jawaban ya atau tidak dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi. Perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membuat keributan ketika sedang makan dan bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasannya dengan bersendawa. Perilaku sosial lainnya jika tidak diketahui akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh, di Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik ruang tentang kesehatan suami dan istri. Sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, BAK, mandi, dan toilet mungkin berada dalam ruang yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah normal yang berlaku di dunia. Namun dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidak higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet itu tidak
higienis. Di banyak budaya, penggunaan tisu toilet bukanlah normal mereka. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menegakkan inovatisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata cara. Bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mengejutkan di pasar konsumen. Kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Baik, sekian dulu penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.